Selamat malam Pak, boleh tahu dengan Bapak siapa? Oke, boleh. Malam, nama saya Agwan. Iya, Bapak Agwan. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak punya motor gak nih? Punya tentunya. Oke, saya akan bertanya seputar pajak kendaraan bermotor ya Pak. Bapak tiap tahun bayar pajak motornya gak? Ya tentu pasti sebagai orang Indonesia yang patuh akan pajak saya pasti bayar. Iya, oke. Boleh tahu gak sih Pak, tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor itu seperti apa? Ya secara pribadi saya ada juga lewat biro jasa, bisa juga langsung. Kalau saya langsung ngurus sendiri. Pengurusannya mudah sebenarnya. Itu dulu kan di Samsat. Kalau Samsat kan terlalu sulit juga ya, agak lama prosesnya. Sekarang lebih efisien, ada di kantor kecamatan. Di kantor kecamatan itu ada 2 pengurusan, pajak maupun pajak PBB ya. Jadi kita pajak kendaraan bermotor khususnya itu. Pak Agwan ini bayar pajak kendaraan bermotor di tanggal berapa kalau boleh tahu? Kalau motor saya yang pertama di tanggal 25 bulan 10 ya, tergantung tahunnya ya, kan pajak tahunan ya, itu perpanjangan tahun ke tahun gitu. Tanggal 25 kebetulan. Setiap tahunnya? Setiap tahunnya. Bagus lagi sih sebelum tanggalnya di STNK udah diperpanjang di tanggal 20 dan pesanannya tanggal 25, lebih bagus sebelum tanggal 25 ya. Gitu. Kalau boleh tahu nih, ada kendala gak sih Pak saat pembayaran pajak kendaraan bermotor? Sekarang kayaknya lebih mudah ya, welcome dia, orang itu benar-benar melayani yang di kantor pajak kendaraan ini. Pertama ditanya ada keperluan Pak, mengurus ini Pak perpanjangan, oh ya diurusin lah segala sesuatunya dengan satu syarat, kita membawa perlengkapan surat yang akan diperpanjang tentunya. Surat-suratnya boleh tahu gak tuh apa aja Pak? Ya, terutama BPKB asli, fotokopinya, terus STNK asli, fotokopinya, KTP kita asli, fotokopinya, dan di fotokopi BPKB buat menunjukkan bahwa benar kendaraan ini dimiliki Bapak dengan yang sebenar-benarnya dan surat yang lengkap. Jadi harus sesuai ya Pak? Harus ya? Sesuai ya. Oke, terakhir Pak, ada harapan atau saran nggak untuk meningkatkan pelayanan pembayaran pajak motor di masa yang akan datang? Sebenarnya di kantor pajak itu udah mudah, benar-benar udah di welcome dia, orang benar-benar pelayanannya udah baik, rapi. Cuma tergantung kitanya ya. Mau gak sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia untuk sadar pajak ya. Itu sebenarnya di sana melayani dan sangat benar-benar disambutlah dengan ini. Cuma kitanya kadang suka apa atau lupa atau gimana ya, nggak ada waktu. Alasan kebanyakan orang Indonesia itu tidak ada waktu ya. Di sana disiapin segala sesuatunya. Sekarang lebih mudah lagi, form pengisian data-data itu bukan kita yang tulis. Waktu 2-3 tahun yang lalu kita dikasih formulir, isi sendiri apa segala macam, segala rincian motor ini. Sekarang nggak, dikasih aja semua form yang tadi saya sebutkan itu, persyaratannya apa dia yang nulis, ngambil nomor antrian, sebentar lagi aja dipanggil, udah selesai. Kita enak ya kalau ngurus sendiri, sesuai yang tertera di STNK tersebut berapa nominalnya, itu yang kita bayar. Kalau lewat biro jasa kan sedikit banyak biro jasa ada ambil untung cuan dikit lah ya, pasti itu karena dia juga jasa, namanya jasa ya, perlu keuntungan. Tapi di sana kita cuma tinggal nyiapin waktu aja sebenarnya. Kita bawa tuh berkas kita, hitungan 5 menit selesai. Kendalanya bukan dari pihak si pelayan, dari kita sendiri. Harus sadar akan pajak. Kadang orang pajak itu disepelekan ya. Yang dipentingin itu kadang keperluan rumah tangga, keperluan sekolah, keperluan kesehatan diri kita, tapi di pajak orang belum begitu sadar. Penting. Karena di pajak itu ada sanksinya sebenarnya. Ada sanksi buat seseorang, baik itu perorangan, perusahaan atau pedagang. Itu wajib pajak sebetulnya. Itu keperluannya buat negara kita ini, pembangunan itu lihat pajak itu sendiri kita ambil. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Selamat malam. Oke, selamat malam, terima kasih sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn Giovanni dengan NIM 121231023. Seperti yang kita ketahui, pajak ini merupakan pendapatan yang penting bagi suatu pemerintahan daerah karena
pajak ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya untuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, walaupun penting, pasti ada aja beberapa orang yang ngerasa kalau ribet lah atau kurang paham soal kewajiban pajaknya, atau bahkan bisa mengabaikan pembayaran pajak. Karena kebanyakan orang Indonesia ini memiliki motor dan sehari-hari pasti pakai motor, ya kan, untuk entah pulang pergi kantor atau sekedar ke warung juga pakai motor gitu kan. Nah, penting nih buat kita tahu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ini bukan sekedar kewajiban kita, tapi juga untuk kontribusi nyata kita untuk membangun daerah. Nah, pajak ini diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 dan menjadi sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, proses pembayarannya juga gampang. Untuk pembayar pajak kendaraan ini, pemilik kendaraan hanya perlu menyiapkan dokumen kayak STNK, BPKB, dan KTP-nya. Prosesnya ini pertama bisa isi formulir dulu, lalu kita verifikasi data ke petugas, lalu kita melakukan pembayaran sampai nanti pengesahan STNK. Tapi walaupun kelihatannya sederhana nih, pasti ada aja kendalanya yang muncul, kayak kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak, ya kan, dan sistem pembayarannya juga yang masih belum sepenuhnya praktis. Jadi masih harus kita datang ke samsat atau kecamatan untuk menggunakan orang-orang untuk membayar pajak. Juga ada beberapa rekomendasi nih. Ada yang pertama itu mengembangkan sistem pembayarannya bisa melalui online. Terus ada sosialisasi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak. Lalu juga bisa memberi insentif mungkin bagi wajib pajak yang taat membayar pajak. Sekian penjelasan hasil laporan observasi saya tentang pajak kendaraan bermotor. Semoga bermanfaat dan terima kasih.